Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami merindukan Engkau, senangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Ya Rama Shikini ya Lalabo Syarama ya Lalalabase. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di
Pagi hari ini kami boleh memuji Engkau. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk di bulan yang ketiga. Ini semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kesetiaan yang dinyatakan kepada kita tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti bagi orang yang selalu bersandar dan berhadap kepada Dia. Karena apa? Karena berkat-berkat yang dinyatakan kepada kita hanya kepada orang-orang yang selalu setia bersandar kepada Dia, yang selalu dinyatakan pertolongan, keajaiban-keajaiban. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai 18. Saya akan membacakannya dengan cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Tetapi harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Sampai di sana dulu Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan kita pada pagi hari ini. Renungan kita memang sampai pada ayatnya yang ke-18 Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi nanti kita akan membahasnya pada bagian-bagian berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema berkat di balik pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang berkat, kita pasti akan berbicara tentang suatu posisi atau tempat di mana yang namanya nyaman atau enak atau menyenangkan. Berkat itu pasti sesuatu yang menyenangkan, membuat kita bergembira. Tapi bagaimana ketika berkat itu harus dilihat di balik pergumulan? Pergumulan adalah sesuatu tempat yang tidak enak, tidak menyenangkan, sesuatu yang sulit mungkin, sesuatu yang mengatakan bahwa aku tidak mau ini. Semua orang ketika berdoa memohon untuk dijauhkan dari pergumulan, memohon untuk dibebaskan dari pergumulan, memohon untuk apa? Untuk diberikan jalan keluar dari pergumulan. Tetapi bagi Rasul Paulus yang kita akan bahas pada bagian ini adalah berkat itu terletak di dalam pergumulan. Berkat di balik pergumulan. Ternyata di balik pergumulan itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, bukan sesuatu hal yang menyedihkan atau yang sulit bagi orang percaya. Tapi di balik pergumulan bagi orang percaya, di sana ada sebuah berkat, ada yang namanya berkat di balik sana. Karena apa? Karena kita orang percaya yang setia kepada Dia itu selalu melihat melalui kacamata atau melalui mata rohani kita. Orang di luar sana mungkin melihat, wah kita biasa-biasa saja, kita di dalam kesusahan. Tetapi ketika kita berada di dalam mata rohani kita sedang menikmati yang namanya berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lihat pada bagian ini 3 poin saja secara cepat. Berkat di balik pergumulan. Kita akan belajar dari Rasul Paulus apa yang harus kita perbuat untuk melihat berkat itu di balik pergumulan kita. Karena pergumulan ini tempat yang sulit, tempat yang tidak menyenangkan. Mungkin pemazmur mengatakan bahwa di sana tempat yang sangat di lembah kelam,
berada di lembah kelam, pergumulan. Tapi Rasul Paulus mau mengingatkan pada ayatnya yang ke-10 dan 11, saya akan baca sekali lagi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tubuh saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Yang pertama kita pelajari apa yang diajarkan Rasul Paulus berkat di balik pergumulan yang pertama, supaya bisa membuat Yesus hidup di dalam kita, atau kata lain membiarkan Yesus hidup di dalam kita, di dalam kehidupan kita. Ini hal yang bukan gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita mau serius, mau setia kepada Tuhan, hal ini pasti kita bisa jalani. Kenapa? Karena ketika kita berbicara mau menghidupkan Yesus di dalam kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, bukan hal yang gampang. Karena apa? Di sana harus ditekankan yang namanya sifat Kristus, karakter Kristus. Apa karakter Kristus? Apa sifat Kristus? Ya bagian di sana yang termasuk tidak berbuat dosa, tidak melakukan yang tidak baik, selalu melakukan yang namanya menyenangkan Tuhan, menyenangkan Allah. Itulah karakter Kristus, dan itu harus ada di dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita untuk melakukan itu? Karena dalam kehidupan kita, orang percaya, khususnya orang percaya, keserupaan menjadi sama dengan Kristus itu adalah hal yang penting, adalah fokus kehidupan kita. Karena apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Pengejaran kita adalah untuk menjadi serupa dengan Dia. Supaya menjadi serupa, biarkan Yesus itu masuk di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita, pribadi kita. Sehingga apa? Sehingga Yesus itu, karakter Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita, terlihat di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus hidup di dalam kehidupan kita itu adalah tujuan kita. Orang Kristen tidak mau menjadi serupa dengan Kristus itu karena apa? Karena dia yang satu, dia masih ingin melakukan yang namanya dosa. Yang kedua, dia mungkin masih ingin hidup di dalam karakter-karakter buruknya. Sehingga dia tidak inginkan yang namanya kehidupan bersama dengan Kristus. Karakter Kristus masuk dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat di balik pergumulan kita, berkat di balik pergumulan yang dapat kita pelajari yang pertama, yaitu membiarkan Yesus hidup di dalam kita, supaya kita semakin serupa dengan Dia. Sehingga ketika kita melihat pergumulan itu, kita melihat melalui kacamata rohani. Kita melihat itu dengan sesuatu yang penuh ucapan syukur. Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini kepada jemaatnya yang Korintus, ini bukan berarti dia tidak dalam pergumulan. Ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas. Ingat, dalam segala hal. Di dalam perjalanannya dia, dalam segala hal mereka ditindas, namun tidak sampai terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ini berkat apa? Karena Kristus ada bersama dengan Paulus. Karena Yesus ada dengan dia. Hidup di dalam kehidupan Paulus, Rasul Paulus. Dalam kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mau dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah dalam keadaan tertindas, tapi kita tidak akan sampai terjepit. Mungkin kita sudah berada di dalam namanya habis akal kita, tapi kita tidak sampai putus asa. Kenapa? Karena kita tahu harapan kita hanya di dalam Kristus. Dan harapan itu ada di dalam kehidupan kita. Diam di dalam kehidupan kita, diam di dalam pribadi kita. Yang ayat yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Orang lain mungkin bisa menganiaya kita dengan begitu penganiayaan. Tetapi kalau kita berbicara tentang Kristus, Kristus tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita dianiaya. Kenapa? Karena Dia selalu menyertai kita. Karena Dia selalu ada dengan kita. Kami dihempaskan namun tidak sampai binasa. Ini adalah bagian-bagian penting yang Rasul Paulus mau perdengarkan kepada jemaat yang di Korintus. Karena ini adalah hal yang sulit. Paulus mengatakan, aku juga dalam pergumulan. Tapi karena aku melekat dengan Kristus, aku dekat dengan Dia, aku bisa melihat yang namanya berkat itu. Berkat itu bukan hanya tentang kebebasan, kemerdekaan yang atau sesuatu yang menyenangkan. Tapi berkat itu adalah di balik berkat yang
tidak pernah kita pikirkan, tidak bisa terhempas, tidak sampai terjepit. Itu adalah berkat yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang kedua, kita akan pelajari poin yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, percaya kepada kuasa kebangkitan. Ayat yang ke-14 dikatakan, saya baca dari ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan Dia, dengan kamu kepada dirinya. Poin yang kedua, berkat apa yang kita lihat dari pergumulan, kita bisa melihat atau percaya kepada kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya harus percaya kepada kuasa kebangkitan. Karena kebangkitan Kristus merupakan bukti kuasa Allah telah memenangkan yang namanya pergumulan, yang namanya maut, yang namanya kesulitan. Melalui kebangkitan itu dimenangkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berapa banyak orang di sini atau di luar sana, di sekitar kita yang katanya, percaya kepada kebangkitan, tapi di dalam kehidupannya mereka tidak menaruh kepercayaan kebangkitan mereka itu kepada Kristus. Karena apa? Mereka masih suka bersandar kepada yang di sekeliling mereka, yang ada di dekat-dekat mereka. Tapi kalau kita mau percaya kepada Yesus, kepada kuasa kebangkitan yang benar, harus bersandar penuh kepada Dia. Karena apa? Karena di dalam ayat 14 dikatakan dengan jelas, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ini adalah sebuah kebangkitan atau kemenangan yang luar biasa. Kesulitan ada, pergumulan ada, tapi di balik itu pasti ada berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Pasti di balik itu ada sesuatu yang Tuhan yang sediakan kepada kita. Mungkin kita merasa ini sangat sulit bulan-bulan ini. Mungkin tahun ini akan menjadi tahun yang sulit. Tapi kalau kita percaya kepada kuasa kebangkitan, kita percaya kepada kemenangan yang diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di situ kita akan melihat bahwa penyertaan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan melalui pengorbanan anaknya, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa maut bisa dikalahkan, pergumulanmu bisa juga dikalahkan melalui kepercayaan kita kepada kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar kepada bagian ini. Percaya kepada kuasa kebangkitan itu dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan seluruh hidup kita. Supaya apa? Kita bisa melihat yang namanya kemenangan itu. Kita tidak bisa pernah melihat kemenangan itu di sekitar kita. Karena apa? Kita masih mempercayai yang namanya orang-orang di sekeliling kita. Masih bersandar kepada sekeliling kita, orang di sekitar kita, keluarga kita mungkin, saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Kita masih bersandar di sana. Kita tidak menaruh penuh sandaran kita kepada Dia yang telah memberikan kepada kita suatu kemenangan yang luar biasa, yang tidak pernah dilihat orang, yang tidak pernah diterima orang, yang tidak pernah didengar oleh orang, yaitu kuasa kemenangan atas maut. Itu adalah berkat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kita kepada kita. Jadi pergumulan di sekitar kita pasti bisa teratasi kalau kita percaya kepada Dia. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, bisa melihat dengan mata iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau bicara tentang mata iman, kita akan berbicara tentang yang namanya kerohanian kita. Kita akan berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Mata iman kita, mata rohani kita bisa terbuka, bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang sekitar atau yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita, hanya ketika kita selalu bersandar kepada Dia, selalu mencari Dia, selalu membaca firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya, mata rohani kita bisa terbuka. Iman percaya kita, mata iman kita bisa terbuka, dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, kita bisa melihat dengan mata iman kita. Kita tidak menjadi orang yang gampang mengeluh, kita tidak menjadi orang yang gampang putus asa
Karena apa? Kita tahu harapan kita masih ada. Harapan kita telah diberikan kepada kita. Pengharapan kita itu luar biasa. Allah kita memberikan pengharapan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa. Kita bisa melihat di sana. Ketika sebuah pergumulan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, kita harus melihat dengan mata rohani kita. Pergumulan ini seperti apa? Mata rohani itu akan membukakan yang namanya jalan keluar, harapan baru itu. Mata rohani akan membuka sehingga apa? Keluh kesah kita, keluhan kita itu kita tidak sampai ke sekeliling kita. Karena apa? Yang poin pertama tadi, Tuhan ada di dalam hidup kita, hidup saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sering mengeluh, kita sering apa istilahnya buat status-status lain sebagainya tentang ya pekerjaan, tentang kesulitan-kesulitan yang kita alami. Orang bisa bertanya, lah katanya Tuhan ada di dalam dirimu. Lah kok masa Tuhan mengeluh? Tuhan gini. Nah kalau kita sudah menjadi orang yang dewasa, di dalam Tuhan kita melihat pergumulan itu, kita melihat dengan ucapan syukur. Karena apa? Kita melihat dengan mata rohani kita. Kita yang melihat dengan sesuatu yang tidak biasa dilihat orang sekitar kita. Mata jasmani kita selalu melihat pergumulan itu sebagai suatu masalah besar. Mata jasmani ini melihat masalah itu sebagai sesuatu yang pergumulan itu sebagai suatu masalah yang besar. Tapi mata rohani selalu melihat masalah itu atau pergumulan itu sebagai berkat yang dinyatakan kepada kita. Karena kita bisa melihat kuasanya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jadi fokus kita itu adalah kurang tepat ketika kita melihat dengan mata jasmani kita. Tapi fokus kita akan menjadi benar ketika kita melihat dengan mata rohani kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bicara 3 poin yang sederhana untuk melihat berkat di dalam pergumulan kita. Untuk melihat sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini mungkin ada beberapa tempat, beberapa orang yang ya bisa katakan ribuan orang katakan mengalami kesulitan pekerjaan. Karena mungkin masalah PHK besar-besaran. Tapi kita melihat bahwa di sana ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Orang bisa merasakan berkat Tuhan kalau dia melihat, kalau dia membiarkan Tuhan hidup di dalam dirinya. Tuhan, kita bisa melihat berkat Tuhan di dalam pergumulan kita kalau kita mempercayai kuasa yang namanya kuasa kebangkitan. Karena melalui kuasa kebangkitan itu dinyatakan kemenangan-kemenangan kita. Orang percaya kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kita bisa melihat berkat di dalam pergumulan itu kalau kita bisa melihat dengan mata iman kita. Mata iman kita selalu memperlihatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Melalui sekeliling kita, melalui apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita inginkan pun dinyatakan kepada kita. Asal kita bisa melihat melalui iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan itu jangan dipandang sesuatu yang sulit atau masalah yang besar. Tapi kalau kita taruh pergumulan itu kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa di sana kita sedang diajarkan untuk semakin melekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati.